Sudah, Ibu? Sudah, Bu? Sudah? Eh, yuk. Jadi grogi. Assalamualaikum Ibu Ria. Waalaikumsalam Ibu Tri. Heeh. Ibu, dengar-dengar ada yang mau Ibu ceritakan malam ini? Iya Bu, betul. Saya ingin menyampaikan sesuatu. Oke. Apa nih Bu yang Ibu ingin ceritakan atau sampaikan ke saya? Begini Bu, terkait rekan guru saya di sekolah ya Bu. Saya perhatikan tahun ke tahun kok tidak ada perubahan, penyampaian materinya hanya berbentuk konvensional saja. Lalu padahal perkembangan zaman itu semakin canggih, teknologi pembelajaran semakin pesat, tapi guru-guru di sekolah itu tidak mau melakukan perubahan, hanya menggunakan metode konvensional saja. Seringnya pembelajaran tidak bervariatif seperti itu, Bu. Oke, berarti permasalahan di sekolah Bu Ria ini adalah pembelajaran dari tahun ke tahun yang memang kurang bervariatif gitu ya Bu ya? Iya, Bu, betul. Media atau pembelajarannya masih yang itu-itu saja, Bu. Ya, baik. Dari percakapan kita kali ini, apa sih yang ingin Ibu Ria dapatkan? Dari percakapan kita kali ini, saya ingin mendapatkan perubahan khususnya di sekolahan dalam penyampaian pembelajaran, Bu. Oke. Jadi yang Ibu Ria ingin dapatkan adalah adanya perubahan ya Bu ya? Lalu Iya, perubahan yang seperti apa Bu Ria yang Ibu Ria ingin dapatkan? saya ingin adanya perubahan misalnya dalam hal metode penyampaian, model atau media pembelajarannya yang lebih bervariatif, misalnya menggunakan aplikasi, pembelajaran seperti Quizzes atau yang sekarang sedang marak digunakan oleh para guru. Mmm, Lalu misalnya menggunakan slide atau PowerPoint, jadi agar lebih bervariatif seperti itu aja, Bu. oke ya, dari yang Ibu Ria tadi sampaikan, metode atau media itu biasa dikatakan kondisi yang ideal ya Bu ya, dan itu ada di level 10. Di sekolah Bu Ria di level berapa, kira-kira di level berapa Bu Ria? Untuk sekarang ini masih di level 5 Bu, karena di sekolahan itu lebih banyak guru-guru yang senior, sehingga level yang paling tinggi itu agak sulit Bu, kalau untuk mencapai sampai ke 10. Oh, seperti itu. Nah, untuk sekarang ini, biasa dinaikkan ke level berapa nih, Bu? Untuk, ditingkatkan agar adanya perubahan pembelajaran yang lebih, variatif lagi di sekolah Ibu. Mungkin bisa ditingkatkan di level 7 Bu. Seperti itu. Nah, untuk, menuju ke level 7, usaha apa nih yang, akan Ibu Ria lakukan untuk menciptakan adanya perubahan? Nah, sebenarnya juga saya iya. Sebenarnya saya juga masih memikirkan Bu, apa tindakan yang harus saya lakukan. Mungkin saya akan melakukan kegiatan mentoring atau pendampingan individu antara saya dengan rekan guru, misalnya face to face, tapi bergantian gitu Bu. Iya. Nah, untuk mentoring, nanti Ibu Ria akan melakukan dengan pendampingan ya, Bu, ya? Nah, selain Iya. itu ada tidak strategi yang pernah Ibu lakukan di sekolahan dan teman-teman atau rekan sejawat ya, untuk, lebih nyaman dengan pendampingan itu? Untuk itu saya akan berkonsultasi dengan kepala sekolah dan membuat pelatihan untuk meningkatkan kompetensi
para guru, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran dengan menggunakan media-media yang bervariatif, Bu. Oh, oke. Berarti Bu Ria, nah ini sudah merencanakan untuk mentoring pendampingan atau pelatihan-pelatihan workshop ya Bu ya. Nah, dari ketiga ini Bu Ria lebih cepat merealisasikan itu yang mana? Sepertinya yang mentoring, Bu, karena untuk pelatihan workshop butuh persiapan yang matang, misalnya dengan mengatur waktu, biaya, dan harus mencari narasumber yang berkompeten di bidangnya, Bu. Nah, untuk kegiatan mentoring nih Bu, nah Bu Ria butuh motivasi atau dukungan dari siapa ya? Nanti saya akan meminta salah satu rekan saya untuk membantu yang memang pandai di bidang IT dan yang sudah menggunakan metode pembelajaran yang bervariatif, Bu. Oke, jadi Bu Ria akan berkolaborasi ya Bu ya. Nah, kapan rencana Ibu itu akan terrealisasi? Insya Allah secepatnya, Bu. Minggu depan saya akan berkoordinasi dengan rekan-rekan sejawat dan akan melakukan kegiatan mentoring tersebut. Nah, oke Bu Ria, dari percakapan kita hari ini, apa yang Ibu Ria dapatkan? Saya mendapatkan gambaran untuk terjadinya perubahan dengan cara mengadakan kegiatan mentoring dibantu dengan rekan saya yang memiliki keahlian di bidang IT dan di bidang media pembelajaran, Bu. Nah, alhamdulillah ya Bu Ria, Ibu Ria sudah ada gambaran untuk bagaimana melakukan atau menciptakan perubahan yang lebih bervariatif. Nah, oke, saya tunggu kabarnya, setelah melakukan mentoring untuk, mendengar cerita-cerita lagi dari Ibu Ria. Mungkin, percakapan kita malam ini saya cukupkan sampai di sini ya Bu ya. Semoga rencana-rencana Bu Ria dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih banyak Bu Tri sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan keluh kesah saya dan mudah-mudahan rencana saya bisa bermanfaat dan terjadi perubahan di sekolahan saya. Iya, sama-sama Ibu. Jika ingin menceritakan hal lain seperti yang apa namanya muncul permasalahan yang lain, bisa Ibu langsung hubungi saya ya Bu ya. Siap Bu. Oke, assalamualaikum Bu Ria. Waalaikumsalam Bu Tri. Terus langsung. Assalamualaikum Bu Tri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Eh, Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Ibu Tri. Terima kasih Ibu sudah meluangkan waktunya di malam ini. Karena memang malam ini ada yang ingin saya bicarakan ke Ibu. Oke, silahkan. Tapi ngobrolnya sebentar aja ya Bu, karena saya hanya punya waktu 10 sampai 15 menit. Apa nih yang ingin Ibu bicarakan malam ini? Nah, begini Ibu. Nah, kondisi sekarang ini, kondisi yang semuanya menjadi tidak menentu karena jalan lingkar di sekitar sekolah kami belum beres. Nah, hal ini dampak dari pembangunan dari jembatan Sungai Sekampung di sekitar sekolah kami. Karena jalan lingkar yang belum beres itu apabila hujan menjadi berbahaya bagi anak-anak untuk berangkat ke sekolah. Nah, hal ini menjadi alasan murid saya untuk tidak berangkat sekolah dan akhirnya saat di rumah pun tidak belajar. Nah, seperti itu Bu, yang ingin saya obrolkan malam ini. Oh, begitu ya. Jadi murid-murid Ibu ini enggan belajar di sekolah karena terkendala jalan. Selain itu ada lagi, Bu? Nah, saat ini sekolah kami itu mencoba dengan cara pembelajaran daring, tapi itu kurang efektif, Bu.
ada murid yang terkendala HP, kemudian sinyal dan kuota pastinya ya Bu ya. Nah, hal ini menyebabkan motivasi belajar siswa saya jadi menurun Bu. Oh, begitu ya. Kita cuma punya waktu pendek nih, Bu. Dalam obrolan ini, apa sih, Bu, yang ingin Ibu dapatkan? Apa ya, karena saya ingin sekali murid-murid saya yang terkena dampak, jembatan Sungai Sekampung itu memiliki motivasi belajar yang lebih tinggi lagi, meskipun, terkendala jalan, sekitar yang belum usai, mereka tetap belajar, meskipun tidak datang ke sekolahan, Bu. Oke, supaya murid Ibu tetap belajar meskipun belajarnya di rumah gitu ya, Bu? Iya, supaya motivasi belajarnya tinggi, supaya dapat mengerjakan dan mengumpulkan tugas yang diberikan guru gitu, Bu. Nah, jangan sampai tingkat kehadiran dan pemahaman akan materi pembelajaran itu menjadi tertinggal dari murid lainnya saat pembelajaran secara daring gitu, Bu. Oke. Nah, kalau dari pengamatan Ibu sendiri, murid yang dikatakan memiliki motivasi belajar itu seperti apa sih? Murid yang dikatakan memiliki motivasi untuk belajar secara daring itu apabila mereka aktif merespon di grup WhatsApp, Bu. Baik bertanya maupun mengerjakan tugas yang diberikan, seperti itu, Bu. Oke, jadi aktif, sering bertanya, dan mengerjakan tugas ya, Bu, ya. Terus selain itu ada lagi, Bu? Apa lagi? Apalagi ya, mungkin memiliki catatan materi di bukunya, Bu. Oke, jadi aktif, sering bertanya, dan mengerjakan tugas. Terus selain itu, eh, ada catatan juga ya, Bu, ya? Iya. Iya, ada catatan. Hmm, oke, nah ada 4 ciri ya, Bu, ya. Aktif, bertanya, mengerjakan tugas, mencatat. Yang seperti itu, apakah itu sudah ideal gitu, Bu? Eh, Beragam sih, Bu. Apa namanya? Apa namanya? Oke, nah, kalau yang ideal itu akan ada Ada di iya, angka 10. Heeh. ya, Sekarang heeh. murid Ibu belajar daring kalau dari angka 1 sampai 10 berada di angka berapa nih, Bu? Dalam pencapaian tujuan motivasi belajar tadi? Beragam sih, Bu. Kalau dirata-ratakan ada di angka 5, menurut saya ya. Bingung juga sih. Posisinya jadi di angka 5 ya. Menurut Mhm. Ibu apa kendalanya, eee, sehingga ada di angka 5? Karena faktor keluarga mungkin dan lingkungan juga berpengaruh. Ada juga murid yang tidak punya HP, terkendala sinyal yang jelek itu. Kemudian tidak punya kuota juga. Oh, banyak juga ya, Bu, tantangannya. Oke, nah Ibu sendiri kalau di angka 10 sepertinya agak susah ya. Kalau Ibu Iya. ingin lihat murid-muridnya berada di level berapa untuk motivasi belajar tadi? Dengan kondisi saat ini, menurut saya anak-anak saya di posisi 7 sudah baik, Bu. Apa tuh yang bisa Ibu lakukan untuk mencapai angka 7 itu? Nah, sebenarnya itu yang saya sedang pikirkan, Bu. Kalau dari pengamatan saya, rencana murid-murid Ibu ingin diperlakukan seperti apa saat belajar daring nanti, supaya motivasi untuk belajar secara aktif, mencatat, dan mengerjakan tugas. Sebenarnya perlu adanya guru pendamping saat mereka belajar daring. Nah, bentuknya bisa berkelompok di salah satu tempat gitu, Bu. Jadi perlu guru pendamping dan tempat ya. Ya, guru pendamping yang tugasnya, gimana ya, menemani belajar murid yang tidak bisa datang ke sekolah. Nah, kemudian dikumpulkan di salah satu tempat gitu ya,
Bisa di balai desa atau sekolah-sekolah dasar terdekat atau, di majelis taklim gitu, Bu. Itu kemungkinan yang dapat dilakukan dalam waktu dekat itu yang mana, Bu? Kemungkinan yang bisa saya lakukan dalam waktu dekat adalah ini, Bu, mengumpulkan guru-guru, untuk berkoordinasi dan membahas guru pendamping belajar. Nah, murid yang belajar jarak jauh seperti itu, Bu. Apalagi selain itu, Bu? Selain berkoordinasi dengan teman-teman sejawat, saya juga ingin mengelompokkan murid yang berdampak, yang terdampak itu ya, dengan, dampak bendungan itu sesuai dengan zonasinya dan menghubungi kepala desa setempat. Seperti itu, Bu, langkah yang akan saya lakukan. Oke, jadi kapan hal tersebut bisa dilakukan oleh Bu Tri? Eh, dalam waktu yang secepatnya, maksudnya minggu-minggu ini mungkin kali ya, Bu, ya? Kira-kira nih, siapa yang bisa membantu Ibu? Yang bisa membantu saya kira teman sejawat, Bu, rekan sejawat. Oke, baiklah. Kita sudah ada di penghujung coaching ya, Bu. Apa yang Ibu dapatkan dari obrolan ini, Bu? Ya, yang saya dapatkan dari obrolan kita malam ini adalah pencerahan dari Bu Ria. Nah, yang awalnya saya kebingungan harus berbuat apa supaya murid-murid yang terkena dampak bendungan itu ya masih memiliki semangat belajar yang tinggi meskipun belajarnya jarak jauh. Nah, dengan cara berkelompok, kemudian menugaskan guru pendamping, Bu. Oke, kalau begitu kita bertemu lagi minggu depan. Saya ingin mendengar cerita dari Ibu setelah berkoordinasi dengan rekan sejawat Ibu. Ya, terima kasih Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ibu Tri.